Pertama kali lihat film ini, kita berada di kantor polisi. Seorang polisi perempuan datang dan meminta keterangan dari seorang ibu-ibu bertudung. Rupanya semalam dia telah menusuk seorang pria di tengah derasnya hujan. Dan inilah jemputan ke neraka. Esok paginya, seorang cewek bernama Ivy lagi santai sambil nonton berita. Lalu gak lama, calon suaminya yang bernama Norman datang sambil membawa makanan. Lagi enak-enaknya makan, Norman malah nonton berita pembunuhan. Rupanya Norman kenal sama korbannya karena mereka pernah satu sekolahan. Karena Norman udah telat, dia menyuruh Ivy untuk segera berangkat. Ivy tiba di galeri seni miliknya, yang berarti dia adalah seorang kurator seni. Sampai di kantor, Ivy menerima sebuah undangan nikah dari teman satu kampusnya. Dia sekalian ngajak Norman untuk datang ke undangan itu. Ya, hitung-hitung reuni lah karena udah lama gak ketemu. Nah, singkat ceritanya Ivy dan Norman sampai di lokasi. Mereka bingung karena gak ada satu orang pun yang ada di tempat. Akhirnya mereka nemu orang di halaman belakang rumah. Mereka semua adalah teman sekolahnya Lisa. Ada Sofia, Rania, dan pacarnya Adam. Norman mengenali mereka semua karena sama-sama satu sekolah. Lalu gak lama, pacar Sofia bernama Vic mengajak mereka semua untuk makan bareng. Ivy yang merasa asing dengan orang-orang ini memutuskan untuk mencari temannya di lantai atas. Lagi asik makan, Sofia teriak kaget karena ada potongan jari manusia di supnya. Gak lama, Ivy juga teriak karena nemuin jasadnya Lisa. Begitu semuanya ngumpul, Ivy malah keluar untuk cari sinyal, sedangkan Sofia ke lantai atas untuk menenangkan diri. Dari sini, Norman mulai berpikir kalau undangan itu hanya sebagai jebakan. Ivy memanggil semuanya dari luar rumah, tapi mereka baru sadar kalau Sofia itu gak ada. Rupanya, Sofia ditangkap oleh seseorang bertudung hitam dan dijatuhkan dari lantai 2 yang membuat Sofia langsung pingsan di tempat. Di tengah derasnya hujan, Vic berusaha menyalakan semua mobil agar Sofia bisa dibawa ke rumah sakit, tapi gak ada satupun yang bisa nyala. Jadinya mereka terpaksa tinggal di rumah itu sampai hujan reda. Setelah semuanya pergi untuk mengurus urusan masing-masing, Ivy nanya kepada Norman soal apa yang sebenarnya terjadi. Dia curiga kalau Norman dan teman-teman semasa sekolahnya menyembunyikan sesuatu. Tapi Norman mengaku nggak ada apa-apa. Ivy pergi ke dapur buatin kopi untuk Norman. Sebelum pergi, Norman kembali meyakinkan Ivy kalau dia nggak terlibat. Ivy malas nanggepin dan pergi ke dapur. Adam yang mendengar percakapan itu menyindir Norman, lalu diajak ngobrol sama Rania. Vic diam-diam menguping percakapan mereka. Ivy ini merasa ada yang merhatiin dari luar, sehingga dia cepat-cepat pergi dari dapur. Pas lewat kamarnya Sofia, Ivy lihat Vic dan Rania lagi debat. Setelah Rania pergi, Ivy nanya ke Vic apa yang barusan terjadi. Katanya Vic, pembunuh di rumah ini mau balas dendam atas kematian Salina, yaitu gadis yang ada di foto tempat Lisa ditemukan. Vic butuh kejelasan dari orang-orang yang terlibat seperti Rania, Adam, dan Norman. Awalnya pada diam, sampai akhirnya Ivy mendesak Norman untuk menjawab. Norman akhirnya mengakui kalau Salina itu memang dirundung parah di sekolah, tapi yang merundung adalah Lisa. Vic mulai berpikir kalau pelakunya itu Salina, tapi Norman yakin kalau Salina itu udah wassalam. Ivy ngambek lagi sama calon suaminya, kenapa dia baru tahu coba kalau ada kejadian seperti ini. Dan iya, seperti biasa, Norman masih gak tahu apa-apa. Yang dia tahu, perundungan ini baru terungkap setelah Salina wassalam. Lalu dia juga tahu gugatan persidangan Salina kepada Lisa karena mereka punya daftar nama yang merundung Salina sebelum wassalam. Lah, tadi katanya cuma Lisa, kok ada daftar nama segala sih? Tapi terlepas dari itu, daftar nama perundung gak bisa dijadikan bukti kuat untuk mengirim Lisa ke penjara. Sehingga ya, Lisa terbebas dari gugatan itu. Habis cerita panjang lebar, Norman cuci muka dan bertemu dengan Rania yang ternyata adalah mantan pacar. Norman minta tolong ke Rania sambil pegang tangan untuk tidak memberitahu Ivy soal masa lalu mereka. Adam yang gak sengaja lihat itu ya jadi sedikit cemburu. Oh iya, kelupaan. Norman ngasih tahu ke Rania dan Adam soal kematian Amar beberapa hari yang lalu. Nah, BTW, Amar itu mantan pacarnya Lisa. Tiba-tiba Ivy teriak. Norman, Adam, dan Rania langsung datang ke sumber suara. Ternyata Vic muncul bawa pisau buat melindungi diri karena dia mau mencari bantuan. Rania pengen ikut, tapi Adam melarang dan dia sendiri yang akan pergi menemani Vic. Rania dan Ivy bertemu di kamar Sofia. Dia meminta Rania untuk menceritakan awal mula masalahnya di sini. Seakan lupa sama janjinya Norman, Rania mulai menceritakan siapa itu Salina. Nah, si Salina ini adalah seorang siswi berprestasi yang berasal dari kalangan yang tidak mampu.
Dengan sponsor dari ayahnya Lisa, Salina berhasil masuk ke sekolah elit dan mendapat banyak perhatian dari berbagai kalangan. Dari sinilah awal ketidaksukaan Lisa pada Salina. Suatu hari saat Salina mengembalikan peralatan olahraga di gudang, dia memergoki Lisa dan Amar lagi skiri papap. Salina diancam untuk tutup mulut, tapi rupanya kabar itu menyebar luas di sekolah. Rania cepu ke Lisa kalau Salina yang memulai rumor itu. Otomatis Lisa langsung ngamuk dan nyiksa Salina di toilet, padahal itu semua adalah ulahnya Amar. Lisa tak percaya dengan pengakuan Amar dan malah menyuruh pacarnya untuk memperkaos Salina. Nah, inilah yang membuat Salina memutuskan untuk wassalam. Ivy langsung mencari Norman dan menamparnya karena merasa dibohongin. Rupanya, si Norman ini berada di tempat saat Salina diperkaos dan gak bisa berbuat apa-apa. Karena kondisinya udah seperti ini, Norman memujuk Ivy dan berjanji gak akan berbohong lagi. Tiba-tiba ada ketukan pintu yang rupanya Adam dengan kondisi penuh luka tusukan di perut. Karena terlalu banyak kehilangan darah, Adam pun wassalam di tempat. Norman mulai mencurigai Vic karena cuma dia yang bersama Adam dengan pisaunya. Rania yang masih syok kehilangan pacarnya langsung membangunkan Sofia sambil ngamuk-ngamuk. Dikiranya udah bawa pembunuh di rumah ini ya kan? Norman mau menenangkan Rania, sementara Ivy menjaga Sofia. Gak lama, Sofia tersadar dan ingin mengatakan sesuatu pada Ivy. Entah apa yang sudah didengar Ivy, tak lama mereka berdua dihampiri sama si pembunuh. Norman dan Rania yang udah tenang segera menemui Ivy dan Sofia yang lagi teriak kenceng. Kepala Ivy terluka karena dihantam vas, sementara Sofia sudah wassalam akibat ditusuk. Seketika itu juga listrik mendadak padam. Norman berniat memeriksa kotak sekring dan memeriksa sampai ke lantai 2, tapi dia malah berakhir wassalam karena ditusuk sama si pembunuh. Ivy sudah tahu semuanya dari Sofia. Rupanya yang membenci Salina adalah Rania, bukan Lisa. Lalu yang berbuat skiri papap di gudang adalah Rania dan Norman. Salina gak cuma diperkaos sama Amar, namun Adam dan Norman juga ikutan. Jadinya Salina wassalam karena perundungan dari Rania. Begitu listriknya hidup, Rania pergi gitu aja untuk mencari Norman sambil bawa pisau. Rania naik ke lantai 2 dan mendapati Norman yang udah pingsan bersama si pembunuh. Dia langsung kabur secepat mungkin, tapi tiba-tiba Vic menarik Rania untuk sembunyi di dalam kamar mandi. Vic sebenarnya diserang sama pelaku tadi saat berada di hutan, tapi yang jadi target adalah Adam, bukan Vic. Di sini sudah jelas kalau selama ini pelakunya adalah ibunya Salina. Rania ngasih tahu info soal kematian Sofia yang bikin Vic emosi dan keluar dari kamar mandi. Pas Rania mau nyusul, ibunya Salina masuk dan menusuk Rania. Dari belakang, Vic hendak menyerang ibunya Salina, tapi Vic malah ditusuk berkali-kali dan berakhir wassalam. Rania berhasil keluar rumah dalam kondisi luka tertusuk. Dia tertidur di bawah pohon hingga keesokan paginya. Rania lanjutin perjalanan hingga nemu jalan raya. Dia bertemu dengan seorang pria dan meminta tolong untuk diantarkan ke rumah sakit. Tapi kok malah balik ke rumah pernikahan? Dari perilaku si bapak, ya ini mah fix bapaknya Salina sih. Ya gak sih? Ya gak? Semua korban diposisikan dalam kondisi duduk. Orang tua Salina mendengar ucapan Rania meminta maaf atas perbuatannya bersama dengan Norman yang lemas gak berdaya. Tiba-tiba Ivy muncul dan marah kepada Rania. Ternyata Ivy adalah kakaknya Salina. Dia mau nikah sama Norman hanya untuk ngejar balas dendam dan kekayaan Norman. Di akhir cerita, Norman dan Rania dihabisi. Mereka menata semua korban di meja masing-masing. Lalu kembali di awal cerita, Ivy dan kedua orang tuanya menyerahkan diri ke polisi. Oke, jadi itulah film Jemputan ke Neraka yang gue pikir konsepnya itu kayak hangout garapannya Raditya Dika. Ya, sama-sama diundang ke sebuah tempat terisolasi lalu dihabisi satu-satu karena dendam. Gimana menurut kalian? Tulis pendapat dan request film dari kalian di kolom komentar. Terima kasih ya buat kalian semua yang sudah menonton. Bisa kali ya klik like-nya, subscribe yang belum, dan nantikan alur film lain dari kami. Pesan dari film ini adalah jangan sampai kita membuli teman sendiri ya, karena itu akan berakibat fatal untuk masa depan dia. Oke, kesepian tanpa kekasih. Sekian terima kasih. Sampai ketemu di pembahasan berikutnya. Bye-bye.